Halo para pecinta Balika Padu Antv dimanapun kalian berada. Episode kali ini dimulai saat Jagdis dan Gangga datang ke rumah sakit. Jagdis pun melakukan pemeriksaan pasien yang berbeda-beda dan membimbing pasien apa yang lebih baik untuk mereka dan apa yang harus tidak boleh mereka lakukan. Gangga pun terlihat mengawasi Jagdis dari luar. Anak laki-laki pun mengatakan, "Aku sangat takut dengan jarum suntik." Jagdis dan perawat pun mengatakan kepada anak itu bahwa tidak ada yang akan terjadi apa-apa. Ibunya juga mengatakan kepadanya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi anak laki-laki itu marah dan mengatakan bahwa aku tidak akan menerima suntikan dan mengenakan selendang di wajahnya. Gangga kemudian berkata, "Tinggalkan saja. Lihat, dia sangat ketakutan seperti tikus." Anak laki-laki mengeluarkan wajahnya dari selimutnya. Anak laki-laki itu pun terpancing emosi dan berkata, "Aku bukan seekor tikus." Gangga pun kembali mengatakan, siapapun yang takut dari jarum kecil adalah tikus, tidak bisa menjadi harimau. Anak laki-laki itu pun berkata, "Saya tidak menakut-nakuti, hanya saja itu menyakitkan saya." Gangga pun lalu bertanya kepada anak laki-laki itu apa yang dia inginkan di masa depan. Anak laki-laki itu pun menjawab, "Aku ingin menjadi polisi." Gangga pun mengatakan polisi harus menghadapi begitu banyak kesulitan dan mereka tidak bisa begitu saja. Gangga pun melanjutkan kata-katanya, "Anda tidak bisa menjadi polisi." Anak laki-laki pun bertanya, "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Gangga pun mengatakan berani dan mengambil suntikan. Laki-laki setuju sekarang dan menyuntik di tangannya. Gangga pun melihat foto di dinding sana dan dia pergi untuk melihatnya. Jagdis pun mengacaukannya. Dia juga melakukan hal yang sama. Semua orang menyukai makanan yang dibuat oleh Anandi. Ayah Sip juga memuji dan berkata mereka akan makan makanan lezat sejak lama jika Anandi datang dalam hidup mereka sebelumnya. Ibu Sip pun memberitahunya, "Jadi, maksudmu kamu tidak suka makanan yang dibuat olehku?" Ayah Sip pun mengatakan, "Aku tidak mengatakan apa-apa tentang Anda." Dan dia pun berkata, "Anda mengatakan banyak tanpa mengatakan apa-apa." Semua orang pun tertawa dengan gurauan mereka berdua. Ayah Sip pun mengubah topik dan bertanya tentang belati. Dan terlihat di sisi lain, Sip pun terbangun dari tidurnya dan melihat jam, dan sudah jam 10 pagi. Dia pun bergegas bangun dengan kaget. Sip pun bertanya-tanya kenapa dia tidak mendengar alarm. Terlihat di bawah semua orang bersenang-senang di meja makan. Ayah Sip pun mengatakan, "Aku menikah hanya karena dia adalah seorang juru masak yang baik." Istrinya pun berkata, "Kamu tidak pernah mengatakan ini sebelumnya." Alok diam-diam meminta dia untuk tetap diam, setidaknya di depan dadu lain. Dia akan berpikir bahwa dia adalah seorang juru masak. Kakek pun mendengarnya dan mengatakan apa yang salah menjadi guru masak. Alok pun menjawab, "Aku mendengarnya." Dadu pun berkata, "Ya, dan aku bahkan mendengar apa yang akan kamu katakan." Terlihat Sip dengan tergesa-gesa berangkat bekerja. Sip datang ke bawah dengan amarah yang begitu marah dan bertanya pada Anandi, siapa yang telah mengubah jam alarm. Anandi pun mengatakan, "Saya yang melakukannya." Sip pun marah pada Anandi dan berkata, "Mengapa orang tetap waspada? Jadi mereka bisa bangun tepat waktu. Dan kamu juga mematikan ponselku. Aku punya 20 panggilan yang tidak terjawab." Anandi pun menjawab, "Aku pikir itu akan mengganggu tidurmu, jadi aku matikan ponselmu." Sip pun dengan amarahnya berkata, "Aku ada pertemuan penting dan aku harus sampai di sana 1 jam yang lalu. Ada 40 orang yang berjuang dengan hidup mereka, dan kamu ingin aku tidur." Sip pun pergi dengan marah.
Anandi pun mulai menangis dan tiba-tiba tawa berubah menjadi keheningan. Menu pun mengatakan padanya untuk tidak merasa bersalah. Sip mengatakan terlalu banyak ketegangan tapi dia akan tenang di malam hari. Dia pun meminta Anandi untuk bergabung sarapan. Sekarang Sachi ikut campur. Dia bertanya pada Anandi, "Mengapa kamu menangis sekarang?" Ibunya pun menghentikannya dan berkata, "Tidak bisakah kamu diam?" Sachi pun menjawab, "Apa yang saya lakukan? Saya hanya mengatakan bahwa Sip, kakakku, tidak salah. Kakak ipar hanya perlu menyadari bahwa kakakku akan sangat dipermalukan di depan semua orang karena dia." Anandi pun dengan kecewa pergi dari tempat itu. Alok juga marah pada Sachi. Ibu Sachi pun menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada kesalahan Anandi. Dia hanya berpikir baik untuk Sip. Bagaimana dia tahu pekerjaan apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat? Sip tidak sarapan dan karena kamu Anandi juga pergi tanpa sarapan. Dan terlihat di rumah sakit Jagdish, sebuah kecelakaan besar pun datang ke sana. Jagdish pergi untuk melakukan perawatan. Gangga pun mengikutinya. Dia membuka pintu dan melihat perawatan dilakukan dan merasa tidak enak. Dia pergi dari sana dan Jagdish menyadarinya. Terlihat di sisi lain Anandi yang menangis di kamarnya. Ibu Sip pun datang ke sana dengan membawa sarapan. Ibu Sip pun mengatakan kepada Anandi, "Jangan berkata bahwa kamu tidak lapar. Sampai kamu tidak sarapan, aku tidak akan pergi." Anda mendengar apa yang dikatakan Menu. Sip mengambil tanggung jawabnya dengan sangat serius dan dalam ketegangan dia marah padamu. Anandi pun menjawab, "Saya tidak merasa buruk untuk hal itu. Saya merasa buruk berpikir dia harus merasa malu di depan semua orang karena saya. Aku marah pada diriku sendiri. Bagaimana aku bisa melakukan hal konyol seperti itu saat alarm berbunyi? Seharusnya aku bertanya padanya apakah dia ingin tidur lebih lama atau tidak. Bagaimana aku membuat kesalahan besar ini?" Ibu Si pun menjawab, "Bukan kesalahanmu. Kamu baru saja melakukan apa yang dilakukan istri yang baik untuk suaminya. Untuk apa yang Anda katakan hal konyol adalah cinta Anda padanya. Jangan khawatir. Menjelang malam semuanya akan baik-baik saja." Nah, sekian saja alur sinopsis terbaru Balika Padu dari channel kami. Jangan lupa saksikan terus sinopsis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.